Alina dan Kendra kini sudah berada di hadapan Ardan. Akhirnya mereka bertiga bisa bertemu meski hanya di sebuah kafe yang tidak jauh dari komplek perumahan Kendra. Sedari tadi Kendra hanya menatap Ardan dengan tatapan datarnya, sedangkan Alina menatap Ardan dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kak, bisa bicara sekarang? Aku nggak punya banyak waktu." Ardan tersenyum kejut mendengar apa yang dikatakan Alina kepada dirinya. Kini Alina sudah berubah. Alina tidak seramah dulu dan tidak ada senyum untuk dirinya. Ardan tahu dan paham betul bahwa itu juga karena dirinya, karena kesalahan dirinya yang membuat Alina menjadi seperti ini sekarang. Tapi tidak ada salahnya kan jika Ardan menginginkan senyum Alina saat ini. "Aku ingin minta maaf sama kamu, Alina. Maaf untuk semua kesalahanku kemarin, tapi aku tidak bisa berbuat apapun selain memutuskan hubungan kita." Alina tersenyum sinis. "Aku udah maafin Kak, jadi kita udah selesaikan. Jangan ganggu aku lagi ya." Ardan segera berbicara kembali sebelum Alina pergi bersama suaminya. Kendra sedari tadi hanya melihat percakapan antara Alina dan Ardan. Dia tidak ingin ikut campur. Lebih tepatnya, dia akan berbicara ketika dia dibutuhkan. "Apalagi Kak, aku udah anggap ini selesai. Kamu nggak mau dengar alasan aku dulu?" tanya Ardan. Alina kembali menatap Ardan dengan sinis. "Apa aku perlu dengar semuanya, Kak?" "Oke, aku akan dengarkan semua cerita kamu. Ceritakan, Kak." Ardan menghela nafasnya. Bukan ini yang dia mau, tapi ini terlanjur duduk kembali dan melihat ke arah dirinya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Ayo," katanya mau jelasin, kata Alina. "Aku dijodohkan, Alina. Perasaan aku kepadamu sangat serius. Aku benar-benar mencintai kamu, Alina. Tapi seperti yang sudah aku katakan dengan kamu, aku tidak bisa apa-apa. Aku hanya seorang anggota yang berusaha menuruti apa yang diinginkan oleh atasannya. Aku harap kamu paham posisi aku, Alina." "Jelas, Ardan. Udah jelasin ya, Kak. Aku nggak masalah kalau kakak mau putusin aku. Karena itu pun silahkan. Aku akan menerima lapang dada dan melepaskan kamu demi semuanya, Kak. Tapi yang aku nggak suka di sini adalah cara kamu yang dengan seenaknya memutuskan aku lewat chat, Kak. Yang bahkan aku bingung mengapa harus seperti ini. Mengapa tidak putus dengan cara baik-baik? Kita memulainya dengan baik, Kak. Kakak memulainya dengan mengajak aku bertemu, makan bersama, dan bercanda tawa bersama. Namun ketika akan selesai, mengapa kakak berlaku seperti itu? Aku merasa nggak dihargai, Kak," ucap Alina dengan nada pelan namun menusuk. Ardan menunduk. Dia tahu dia salah, sangat salah, tapi dia tidak tahu jika Alina akan sekecewa ini dengannya. "Maaf, aku salah." Alina menggelengkan kepalanya. "Sudahlah, Kak, semuanya sudah selesai kan? Aku dan kakak juga sudah tidak ada hubungan apapun. Satu yang aku minta dari kamu sekarang, tolong jangan ganggu aku lagi dengan suami dan anakku. Aku sudah bahagia, Kak. Semoga kakak juga bahagia dengan wanita yang dijodohkan dengan kakak itu. Aku akan tunggu undangan dari kakak. Kami permisi." Alina menggandeng tangan Kendra untuk pergi dari kafe tersebut dan kemudian masuk ke dalam mobil Kendra. Di dalam mobil, Kendra melihat ke arah Alina dengan serius. "Kenapa ngeliatin aku gitu? Ada yang salah sama aku?" tanya Alina. Kendra memundurkan jaraknya dengan Alina, lalu mulai mengalihkan fokusnya pada setir mobilnya. "Nggak ada. Aku cuma mau lihat apakah ada raut wajah penyesalan dari wajah kamu apa tidak," ucap Kendra. Alina menatap sinis Kendra. Udah move on kok. Emangnya mau aku nyesel karena ninggalin dia?" "No, you are mine." "Halah, so Inggris." "Ya sudah, kalau itu yang kalian mau, ya monggo. Cuman ibu dan bapak titip satu pesan dengan kalian. Sering-sering hubungi ibu sama bapak.
Mama, papa, kalian juga. Awas aja ya. Alina dan Gendra terkekeh mendengar apa yang dikatakan oleh Bu Ayu kepada mereka. Sekarang mereka sedang meminta izin kepada mereka untuk pergi dan menetap sementara di Skotlandia. Dan syukurlah mereka mengizinkan dan mendoakan yang terbaik untuk Alina dan Gendra. Kapan berangkatnya, Nak? Kapan berangkatnya, Nak? Tanya Pak Bambang. Besok, Pak. Bapak sama Ibu di sini aja ya, isiin rumah Gendra, ucap Gendra. Lah terus rumah bapak sama ibu bagaimana di Yogyakarta? Nggak ada yang nempatin dong, ucap Bu Ayu. Gendra tertawa dibuatnya. Sesekali boleh pulang lah Bu, Pak, tapi netep aja di sini. Di sini juga banyak mbaknya, jadi ibu sama bapak nggak perlu capek-capek. Ya sudah, jika itu mau Mugi, sana ke kamar kalian. Besok kalian harus pergi jauh kan? Siapkan stamina untuk besok, ucap Pak Bambang. Gendra dan Alina tersenyum. Lalu setelah berpamitan, keduanya mulai melangkahkan kakinya menuju lantai 2 kamar mereka menggunakan lift. Mas, aku ke kamar Hazel dulu. Mas langsung ke kamar aja, pilih baju mana yang mau dibawa, ucap Alina. Iya sayang. Setelah melayangkan kecupan di dahi Alina, Gendra segera masuk ke dalam kamarnya. Alina melanjutkan langkahnya untuk menuju kamar Hazel. Setelah sampai di kamar Hazel, dia bisa melihat Hazel yang masih tertidur pulas. Tidak ingin membuang waktu, Alina segera mengambil beberapa baju Hazel yang dirasa penting untuk dia bawa ke Skotlandia. Alina membawakan Hazel baju yang tebal dan hangat. Itu karena cuaca di sana yang sedang memasuki musim gugur. Yang pasti anginnya akan berhembus kencang dan udara akan lebih dingin. Setelah selesai semua, Alina segera membangunkan Hazel dengan lembut. Ini sudah jam Hazel mandi dan Alina harus membiasakan Hazel untuk melakukan hal apapun dengan tepat waktu. Menjadi ibu memang tidak mudah, namun jika dijalani dengan penuh senyum dan semangat, semuanya akan terasa mudah. Di sisi lain, setelah bertemu Alina, kini Ardan bertemu dengan Emily, wanita yang akan dijodohkan dengannya. Jadi, ada apa kamu meminta bertemu dengan saya? Tanya Ardan. Sang dokter anak bernama Emily tersenyum jujur. Emily memang cantik dan menawan dengan senyum khasnya dan kacamatanya. Namun entahlah, tidak ada yang menarik tentang Emily. Menurut Ardan, semuanya sama, percuma mempunyai jabatan, gelar, dan lain-lain. Tapi menggunakan itu semua untuk mendapatkan lelaki yang dicintainya. Ardan tidak suka itu. Keadaan ini baru putus sama cewek kan? Bisa dong, aku jadi penyembuh hati ke Ardan. Aku berbakat dalam itu dan mau kan menyicil anak dari sekarang? Tanya Emily dengan nada centilnya. Ardan membulatkan matanya, terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Emily. Bermimpi keinginan dengan tubuhmu juga tidak, Emily. Emily, kamu pikir saja menerima perjodohan ini karena suka dan tertarik dengan kamu. Jika itu yang kamu pikirkan, maka saya dengan tegas akan mengatakan tidak. Saya terpaksa melakukan ini semua kalau bukan permintaan ayahmu. Jadi jangan seolah-olah berperan menjadi wanita yang dicintai saya. Itu tidak mungkin. Jika kamu sedang bermimpi, maka bangunlah dan coba lihat fakta dengan mata yang terbuka lebar. Kak Ardan, tunggu. Emily berlari untuk menyusul Ardan yang pergi dari hadapannya. Sungguh, Emily tidak benar-benar melakukan itu. Dia hanya iseng. Sejujurnya dia malu mengatakan itu kepada Ardan, tapi dia paham jika Ardan adalah orang yang datar dan dingin. Untuk mencairkan suasana, jadilah dia melakukan itu. Emily tidak menyangka jika Ardan akan mengeluarkan respon seperti itu. Perkataan Ardan juga sangat kasar dan dapat melukai hatinya. Kak Ardan, tunggu. Ardan menghentikan langkahnya dan melihat ke belakang, tepat di mana Emily tengah menyesuaikan nafasnya yang terengah-engah. Kak Ardan, tunggu. Jangan dulu lari.
Ardan menatap Emily dengan tatapan tidak minatnya. Dia benar-benar muak dengan wanita di hadapannya ini. Aku bercanda, Kak. Lagian awal ketemu kakak flat banget. Aku jadi bingung mau ngapain. Makanya aku bilang gitu. Aku kira kakak nggak akan marah. Jelas Emily. Ardan berdeji. Sudah bicaranya. Saya mau pulang. Emily lagi-lagi menghela nafasnya. Mengapa Ardan ini sangat cuek kepadanya, padahal dia menyukai Ardan. Emily yakin itu semua karena papanya. Padahal waktu itu Emily hanya mengatakan bahwa dia menyukai lelaki seperti Ardan. Sepertinya papanya itu kembali memaksa seseorang untuk menjadi pasangannya. Kak Ardan, maaf kalau Kak Ardan terbebani dengan semua ini. Aku akan bilang sama papa buat batalin semuanya, teriak Emily. Mau batalin pun percuma, semuanya nggak akan balik seperti semula. Alina nggak akan balik sama gue lagi. Gumam Ardan. Emily menyukai Ardan, namun dia tidak ingin hidup bersama lelaki yang tidak mencintai dirinya dan tidak mau berusaha mencintainya. Emily juga tidak ingin hidup dan menikah dengan laki-laki yang kasar dan masih terbayang dengan masa lalunya. Gendra dan Alina juga Hazel sudah memasuki pesawat yang akan membawa mereka menuju Skotlandia, tepatnya di Edinburgh. Kota indah yang memang menjadi kota favorit Gendra. Perjalanan mereka akan memakan waktu yang sangat lama dan panjang. Kurang lebih mereka akan menghabiskan waktu sekitar 3-5 jam perjalanan dengan 2 kali transit. Transit pertama mereka berada di Doha, Qatar. Mereka akan transit kurang lebih 13 jam dan untuk transit kedua berada di London selama 4 jam untuk selanjutnya mulai pergi ke Edinburgh, Skotlandia. Jika kalian bertanya mengapa pesawat pribadi namun melakukan transit, jawabannya adalah karena kru pesawat dan pilot pun butuh istirahat kan. Begitu juga dengan Alina dan Gendra, juga si kecil Hazel. Makanya Gendra memutuskan untuk transit saja. Mas, Dot Hazel nggak kamu bawa ya? Tanya Alina. Gendra yang sedang membaca buku dan dengan kacamata yang bertengger manis di hidung runcingnya melihat ke arah Alina. Enggak, bukannya kata kamu Hazel nggak suka pakai dot ya? Alina mengangguk. Buat jaga-jaga maksud aku. Ada tinggal hap, udah selesai, nggak usah ribet, jawab Gendra. Alina memutar bola matanya. Memang jika berbicara dengan Gendra tuh selalu ujung-ujungnya mesum. Alina jadi sering malas jika berbicara dengan suaminya itu. Mereka kembali dalam keheningan. Gendra yang melanjutkan membaca bukunya dan Alina yang mulai menyusui Hazel. Mereka sedang berada di salah satu ruangan private yang berada di pesawatnya tersebut dengan sebuah ranjang di dalamnya. Mereka bisa beristirahat di sana, lumayan nyaman. Karena kalau lebih banyak duduk pun rasanya akan pegal. Gendra menutup bukunya dan mulai bergabung dengan Alina yang masih menyusui Hazel. Gendra melihat Hazel dengan seksama. Kenapa? Ngeliatin Hazel segitunya? Tanya Alina. Gendra menggelengkan kepalanya. Enggak nyangka aja. Kayak kemarin aku baru lihat Hazel nangis karena ditinggal ibunya. Sekarang dia udah gede dan udah bisa melakukan apapun yang dia mau. Jelas Gendra. Alina menatap Gendra dengan dalam. Dia tahu jika suaminya itu masih bersedih jika mengingat mendiang istrinya. Alina sebagai seorang yang menjadi istri Gendra saat ini pun maklum dengan keadaan Gendra yang masih sering kali mengingat mendiang istrinya. Itu manusiawi. Lagi pula jika Alina cemburu, Alina akan cemburu pada arwah begitu. Kamu kalau ada sakit apapun bilang sama aku ya. Jangan nunggu parah sayang. Aku takut kamu bakal ninggalin aku. Alina tersenyum lalu mengelus
Alina tersenyum, lalu mengelus tangan Gendra yang berada di perutnya. Aku janji, Mas, kalau ada apapun, aku akan bilang kamu juga. Aku nggak akan ninggalin kamu, Mas. Aku janji. Gendra tersenyum dan semakin mengeratkan pelukannya kepada Alina. Junrah udah kangen. Boleh? Tanya Gendra lagi. Alina membulatkan matanya terkejut. Baru saja dia beromantisan dengan Gendra dan saling berjanji untuk tidak meninggalkan. Sekarang sudah membahas si Junra lagi. Menyebalkan. Mas, ini di pesawat ya. Kali main gituan. Nanti ada turbulensi coba, ucap Alina disertai tertawa di belakangnya. Yah, padahal Junra udah pengen dimanja. Ya udah, pengen nyicip aja punya hasil yang satunya. Alina memutar bola matanya, sama aja mesum. Kalau emang udah settingan dari sananya mesum, mau dimanapun, bagaimanapun mesum terus. Gendra terkekeh. Biar cepet dapat adik hasil sayang. Nanti di Skotlandia kita pokoknya harus rajin-rajin. Biar cepat jadi. Alina seketika terdiam dengan apa yang dikatakan oleh Gendra. Bagaimana jika Gendra tahu jika Alina memakai alat kontrasepsi? Bagaimana jika Gendra tahu Alina ingin menunda kehamilannya? Apakah Gendra akan marah kepada dirinya? Gendra yang melihat Alina terdiam pun wajahnya dipenuhi tanda tanya. Kamu gak mau hasil punya adik ya? Alina yang tersadar pun dengan cepat menggelengkan kepalanya. No, Mas, aku cuma lagi mikir kapan mesum kamu sembuhnya. Gendra tertawa dibuatnya. Sayang, kalau aku nggak mesum nggak akan jadi anak, sayang. Lagian kamu juga menikmati suka jerit-jerit keenakan. Emangnya aku nggak tahu, huh? Alina sontak menyembunyikan wajahnya di lipatan bantal yang sedang dia pakai. Malu tentu saja. Ternyata Gendra memperhatikan dirinya saat mereka melakukan hal itu. Malu, Mas, jangan ngomong kayak gitu. Loh, malu kenapa? Kita udah dewasa, udah suami istri. Ngapain malu? Udah mau ikut gabung sama hasil. Gendra segera membalikkan badan Alina menjadi terlentang. Hasil sudah perlahan menutup matanya dan Gendra bisa leluasa untuk ikut melakukan aktivitas seperti hasil. Alina hanya menggelengkan kepala melihatnya. Kini dia merasa dia menjadi memiliki 2 orang bayi.